Oke, selamat malam. Ini video khusus Nyonya Alvin. Video PP untuk kawan-kawan yang di grup ataupun member YouTube sudah saya bikinkan tadi ya. Ini khusus, mohon maaf izin waktunya. Ada selingan video untuk mantan istri saya si Alfi. Karena masalah belum selesai, tadi udah saya bikinkan satu video pagi, siang. Berharap dia masuk ke komen di YouTube, langsung kemudian kan bisa diklik. Dia sudah selamanya nggak akan lihat channel saya, kan nanti nggak akan panas dan permasalahan, jadi selesai. Saya akan jelaskan untuk si Alfi. Kita memang, saya nggak akan membuat nyusahin anak orang. Kamu manusia, harus dihormati, harus dihargai, harus disayang. Ya jangan salah menilai Mas Bro. Kita wajar saja belum tahu sifat masing-masing, karena ini aneh ya. Kita kan menikah itu ketemu langsung menikah. Kita hanya kenal waktu yang sangat singkat, belum saling mengenal pribadi masing-masing. Kalau banyak ujian, banyak cobaan, kita harus memaklumi itu semua. Kita hanya kenal sekitar 2 bulan kalau nggak salah, atau 3 bulan, itu pun belum pernah ketemu kan, melalui sosmed. Kemudian karena jaraknya jauh, saya langsung ke sana ninggain kamu, ketemu pertama langsung nikah. Nggak ada saya rasa orang lain yang melakukan kecuali Mas Bro. Nikahnya kayak apa? Ketemu kamu ke kampung kamu, saya belum lihat kamu, langsung bawa Ustadz 2 untuk nikah. Sirih di situ. Dan nanti akan nikah resmi tahap berikutnya. Sebelum nikah resmi sudah terjadi permasalahan, itu wajar. Karena dengan istri saya yang pertama dulu pun tahunan juga, untuk mengenalkan diri tahunan, untuk memadukan 2 hati yang berbeda jadi satu itu memang perlu waktu dan tidak mudah, perlu ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Tapi semua sudah berlalu. Ini waktunya untuk memperbaiki masalah supaya selesai, tidak ada dendam, tidak ada masalah lagi. Saya kan udah niat untuk merujuk untuk nikah resmi, dan kamu udah di share di TikTok yang luar biasa, menurut saya tidak baik lah ya. Tapi akan tetapi itu membuka aib kamu sendiri, bahwa inilah yang terjadi, becik ketitik olo ketoro. Busuknya saya, busuknya kamu, busuknya permasalahan disembunyikan tetap akan tercium. Siapa di sini yang campakkan saya ataupun kamu, Alvin, itu udah ketahuan bahwa yang campakkan adalah kamu. Karena tadi kan kamu sudah buka chat-chat saya, dibuka, isinya positif semua, nggak ada yang negatif. Dan Mas Bro ini tidak pernah mengucapkan hal-hal yang kasar. Kamu kan sudah menghina saya bahwa Mas Bro bajingan. Kamu nyatut video saya berapa kali, dicatut, diposting di story TikTok kamu. Di story TikTok isinya diganti musik Wali yang bajingan-bajingan itu. Saya itu nggak marah, kamu belum tahu saya. Kesabaran saya itu tingkat dewa. Kalau marahnya Mas Bro itu udah diem, kalau saya masih ngurusi kamu, masih ngeladenin kamu, masih ngecat kamu, artinya masih sayang. Kalau sudah diem, tensinya tadi udah tensi saya udah menurun. Kalau saya marah itu tensi justru saya menurun. Karena saya pikir sudah nggak ada gunanya, makanya saya langsung menurun. Saya nggak marah-marah lagi, biar dihujat, dihina, itu hak kamu menghina, menghujat saya. Yang penting saya jangan ikut menghujat. Kalau saya ikut menghujat, saya sama juga orang jahat seperti situ. Yang situ menuduhkan saya jahat, belum tentu saya orang jahat. Kita nggak usah banyak bersilat lidah ataupun banyak bicara ngomong ngalor ngidul. Akan tetapi kita lihat fakta dan kenyataan. Bagi Mas Bro ini bukan mencari cinta, maaf. Mas Bro itu mencari pasangan hidup dunia akhirat, karena udah usia di kepala 40, bukan mencari cinta. Itu loh, beda ya. Beda mencari cinta dan mencari pasangan hidup. Karena cinta itu kan hanya gula-gula saja. Tujuan utama kan mencari pasangan hidup. Cinta itu akan datang nanti sebagai pewangi, pengharum aja gitu loh. Jadi menurut saya, tolonglah mediasi yang baik
selesaikan apa maunya kalian, maunya Anda gitu loh. Kalau memang sudah memang nggak suka sama saya terima dengan senang hati, nggak jadi soal. Apalagi kamu udah punya pasangan baru. Dan situ selalu menyampaikan ke Mas Bro bahwa Mas Bro itu hanya pengecut, beraninya hanya di kandang YouTube, nggak pernah main di muncul di TikTok. Itu salah besar. Justru saya menghargai Anda. Kalau saya muncul di TikTok, nanti saya posting foto kamu yang mesra-mesra dulu sama Mas Bro, saya posting kamu, cinta kamu, sayang kamu di TikTok saya akan dilacak sama siapa saja. Nanti kalau calon kamu melacak dan melihat postingan saya di TikTok, apa yang terjadi? Nanti dia cemburu, nggak jadi nikah sama situ. Jadi saya berpikir aja panjang, jauh ke depan. Kalau kamu berpikir baru Jakarta, sudah sampai Singapura. Coba bayangkan, nanti saya ngamuk umpamanya manas-manasi calon kamu di TikTok, foto kamu saya pasang, saya pajang. Terus pernikahan kita yang foto video pernikahan saya pajang. Dan nanti gimana hubungan kamu? Itu saya hargai itu, tapi kamu nggak akan ngerti itu. Itu loh. Jadi bukan Mas Bro pengecut. Mas Bro kok pengecut? Kalau pengecut itu saya nggak jadi YouTuber sampai sekian tahun. Jadi YouTuber itu lebih ngeri lagi. Awal-awal itu perang. Yang dari paranormal, dari Palembang ada yang nggak suka sama Mas Bro, yang menghujat, yang menghina. Wah, banyak sekali yang dikira semudah membalikkan telapak tangan untuk eksis di YouTube sampai punya subscriber puluhan ribu. Nggak gampang. Hujatan, hinaan, ujiannya yang berliku-liku itu pedih tahu. Bukan pengecut. Dan di TikTok itu kan kita mau posting apa juga percuma. Di sana kan harus dagang, nggak ada hasilnya, nggak ada untungnya juga. Ngapain kita punya video, punya story, punya history, punya apa yang terjadi pada kita di konsumsi publik di TikTok di sana tanpa ada imbalan uang buat apa? Dan plafon yang terbaik itu kan nomor satu adalah di YouTube, kemudian Facebook, baru ke TikTok, kan begitu. Mas Bro kok dibilang pengecut, dibilang pecundang nggak muncul di TikTok, salah besar. Karena di TikTok itu apa sih? Kalau hanya foto-foto, hanya ngoceh ngalor ngidul, hanya nyatut dari YouTube, nyatut dari Facebook, diposting di situ tuh buat apa? Orangnya nggak pernah muncul. Kalau Mas Bro kan di YouTube dah orangnya muncul begini, bikin video ngoceh ya udah biasa, joget nyanyi silat, multi talentnya semua ada, bisa. Jadi berbeda. Kalau saya posting di TikTok langsung meledak, langsung ribuan penonton dari mana-mana. Ini juga ada ustadz dari Jakarta yang juga tahu-tahu muncul gabung di TikTok saya, langsung saya cabut di situ. Saya nggak mau banyak kerjaannya, nggak penting juga di situ. Untuk bicara cinta, bicara kesetiaan, kan Anda kan nomor satu. Itu kalau saya ketawa aja, nggak perlu ngomong cinta, sayang-sayangan, setia nomor satu setinggi langit. Itu percuma. Kalau hanya bibir itu percuma, tapi fakta dan kenyataan gitu loh. Kalau cinta setinggi langit itu ya nggak ganti-ganti pasangan, setia, itu namanya cinta setinggi langit. Dan di sini saya per orangnya yang nggak kucing-kucingan. Jadi mau ngomong cinta setinggi langit, mau ngomong setia setinggi langit, mau ngomong apa itu bagi saya nggak ada artinya. Karena yang lebih penting adalah bukti fakta gitu loh, bukti fakta. Jangan ngomong cinta setinggi langit, setianya seujung dunia, tapi faktanya nggak ada, kan percuma gitu loh. Itu udah kata-kata yang rendahan. Kalau model begitu tuh kata-kata anak-anak SMP SMA gitu loh. Kalau sekarang udah janda, saya udah duda, udah punya anak, ya sudah nggak begitu lagi. Tapi sifat tingkah lakunya, fakta kenyataannya kita jalanin setia. Saya pun tahunan saya belum mencari pengganti. Mencari pengganti itu setelah kamu memang sudah mencari pengganti. Saya lihat kamu udah main sayang-sayangan di TikTok, sudah ada yang baru, ya apa boleh buat. Masa saya mengharapkan orang yang sudah punya pasangan yang lain, kan saya harus juga mencari begitu. Bukan yang
aneh-aneh. Mas Bro itu udah, kalau kamu mengucap, saya udah nggak main-main yang namanya saya dibilang pecundang, pengecut. Kamu nggak lihat fakta, saya bajingan, itu kamu nggak lihat fakta. Ya harusnya nggak begitu, dan saya nggak akan membalas lagi, nggak akan membalas. Kalau saya sudah marah ya saya malah lebih baik diam, selesaikan aja masalah ini dengan sebaik-baiknya, karena akses WA pun sudah ditutup. Saya kasih di video di YouTube pun nggak kamu gubris juga, tapi chat-chat saya yang melalui SMS kan masih masuk. Ya ternyata kamu buka malah di-share, diumbar di TikTok seperti itu. Ya itulah, nggak ada kata-kata yang kasar. Saya bilang kamu bangsat lah, bilang kamu penipu lah, bilang kamu pecundang, bilang kamu bajingan. Nggak ada rasa apa, share-sharean yang chat-chat manis-manis semua kan, kata-kata yang indah semua kan, nggak ada kata-kata yang buruk. Jadi biar orang begini katanya situ bilang saya bajingan, bangsat, coba dicek faktanya. Ucapan yang menyakitkan banyak di Anda atau banyak di saya? Di Anda kan yang banyak mengucap yang bikin ini sakit kan. Kalau saya kan, apa kata-kata yang saya berikan ke situ indah-indah semua, itu sudah menjadi barang bukti. Itu yang penting, itu nggak usah ya bicara setia, bicara ini. Mungkin itu aja cukup ya. Kamu harus masuk ke saya, masuk ke situ, chat, ini di chat, kamu ngecat aja udah, tulis A aja nama kamu, nanti saya bisa ngetik itu. Kalau kamu belum masuk, saya belum bisa ngetik karena kamu belum masuk ya. Untuk mengenai YouTube itu kamu harus ngerti bahwa di YouTube itu, di TikTok itu, kalau saya masuk ke situ, kamu punya pasangan yang lagi mesra-mesraan, dan nanti kalau saya emosi, posting perkawinan, percintaan sama kamu, masa lalu, kamu cemburu, kamu hancur. Saya hargai kamu supaya kamu itu sama dia berjalan dengan lancar gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini video untuk Anda, jangan lihat saya, karena di dalam pertemuan yang gila ini, baru kenal 2 atau 3 bulan kalau nggak salah, saya nekat langsung ke sana, langsung melamar dan langsung nikah siri. Nggak ada yang berani seperti itu. Saya pun disalahkan adik saya itu, menyalahkan kok seberani itu. Itu artinya saya itu orang yang pemberani, bukan pengecut. Kalau orang jauh hanya ngomong-ngomong doang, lamar tuh butuh ini kok ya, butuh ini, nggak mungkin nggak pakai ini. Saya aja ke tempat kamu aja perlu biaya, apalagi yang jauh di sana ya. Itu fakta dan logika real yang nyata. Oke, udah cukup panjang. Ya kamu harus berpikir bagaimana selesaikan dengan baik ya. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.